Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kita, bersama Kita Sehat. Tadi sempat aku tanyakan ya dok ya terkait bagaimana sih benteng pertahanan diri kita sendiri ya dok agar tidak berkelanjutan nih dokter. Oke, sebentar ya saya presentasikan aja ya. Silakan dokter. Ini lengkap di nggak perlu. Oke, nah ini sangat penting ya. Nah ini dia. Jadi ini kan masalah ya, judi online ini sudah sangat-sangat merebak gitu ya. Nah, bisa nggak kita menghindar? Sebenarnya menghindar kita itu ya nggak bisa ya kan. Gimana kita menghindar? Menghindar main bisa, menghindar dari ini nggak bisa, kita semua sudah terpapar. Anak kecil udah tahu judol gitu ya, karena judol ini sudah populer, dipopulerkan dan populer di kalangan kita. Jadi ya individu itu masing-masing, pertama sekali saya nih gitu ya, saya akan membentengi diri saya bahwa itu bukan main judi online itu, kembali lagi ke edukasi ya sih sebenarnya hari ini ya. Judi online itu bukan karena kemahiran kita, kepiawaian kita, tapi itu adalah peluang gitu ya. Jadi bisa saja kita kalah gitu ya. Kemudian bagaimana sih usaha-usaha lagi ya gitu ya. Tentu saja sama seperti hari ini ya, ditingkatkanlah edukasi publik tentang resiko. Salah satunya contohnya ini ya, untuk membentengi biar yang belum berjalan, maksudnya belum memulai atau yang sudah mulai gitu ya, itu diberikan edukasi seperti ini gitu, tentang itu tadi, otak tadi, kesehatan mental tadi ya, otak yang sudah bukan rusak siapa namanya, sedang tidak hidup lagi tombolnya gitu ya. Kemudian resikonya kita udah tahu tadi ya, bisa jual aset, bisa ini gitu ya, akhirnya nanti bisa juga menimbulkan putus asa sampai akhirnya bunuh diri kan gitu. Kemudian ini ada yang paling sebenarnya ya, yang saya sih juga ini agak gimana membicarakan ini ya, ada mitigasi, artinya apa, regulasi dan pemblokiran situs ilegal. Boleh kita pribadi, misalnya tolong saya sudah mulai tertarik nih, tolong HP saya diblokir, bisa loh, bisa gitu, blokir tentang ini gitu. Tapi kan pertanyaannya situsnya kan nggak satu gitu ya, situsnya kan banyak gitu ya. Kemudian sama kayak gini loh, pemblokiran itu seperti handphone kita mau membuka situs porno misalnya kan, itu kan sekarang sudah dibatasi kan, situs itu kan tidak bebas gitu ya, iya kan, ada syarat-syarat begini-begini. Nah harusnya seperti itu juga gitu, ada syarat-syaratnya gitu. Jadi nggak semua orang bisa main-main, anak kecil nggak bisa dengan rupiah-rupiah kecil, nggak bisa gitu. Pokoknya ini hanya mungkin ya, walaupun sebenarnya nggak baik ya benar-benar bukan sembarangan gitu. Nah saya takut salah ngomong. Kemudian yang paling penting lagi peran keluarga. Selain edukasi, regulasi dan pemblokiran itu ada peran keluarga. Nah deteksi dini, nanti ini lain lagi kita bicarakan sesinya ya Pak ya, deteksinya gimana ya, sedikit saja ya. Biasanya kalau deteksi dini itu di anggota keluarga yang sudah begitu biasanya apa ciri-cirinya? Dia itu tidak peduli. Kepeduliannya terhadap sesuatu atau perhatiannya itu terhadap sesuatu yang dulunya nggak seperti itu sudah jauh berkurang gitu ya. Disapa aja kadang nggak ngelihat. Nah, terus kalau disapa terus-menerus, kenapa? Ayo sini duduk segala macem gitu ya. Atau kamu lagi ngapain? Ayo ke sini. Dia marah, enggak gitu. Ayo kita temuin saya nak, misalnya yang belasan tahun. Kita lagi makan bersama, datang ya nak ya. Malas, makan di rumah aja. Nah itu tanda-tanda sebenarnya ya, ada sign, tanda. Jadi ini keluarga ini harus tahu ini perubahan-perubahan yang terjadi pada anggota keluarganya. Masing-masing, bukan hanya ibu ke anak. Sesama saudara kandung harus tahu nih kenapa ya. Abang saya ini kok sekarang berubah gitu. Kok nggak perhatian lagi, kok nggak mandi-mandi gitu ya. Atau kok kayak lesu.
atau terlalu berbahagia. Kok bagi-bagi duit sama saya, mau pulsa dek, kasih ini. Kok tiba-tiba kok biasanya dia nggak punya uang, kok ada uang gitu. Itu kan sebenarnya peran keluarga yang sensitif atau perhatian gitu. Jadi perhatian itu harus ditingkatkan dalam keluarga. Kan sekarang ini kita nih ya sibuk ya, gitu ya, sibuk sama diri sendiri aja susah nih gitu. Barang-barang untuk kita bekerja aja susah nih menyiapkannya gitu ya, menyelamatkan diri sendiri. Kita lupa anggota keluarga kita misalnya ada yang sudah terpapar ini, mungkin sudah candu, kita nggak tahu, kan gitu. Jadi deteksi dini adanya perubahan perilaku yang tadi kita sudah jelaskan itu sangat penting. Nah itulah dia benteng-benteng kita ya begitu. Ya, apalagi gitu ya, saya nggak tahu ya, tapi saya pernah juga ikut baca gitu ya, ada baca dan ikut-ikut inilah ya seminar-seminar, dengar online gitu kan. Sebenarnya spiritual itu lumayan gitu ya, spiritual itu lumayan membantu, ya. Bisa melawan riwet tadi gitu ya. Benar sekali. Ya, apa gitu misalnya kita aktif di keagamaan itu sangat membantu, sangat membantu. Itu faktor-faktor yang mendukung kita bisa membentengi diri gitu. Kalau itu pun sudah tembus biasanya ini kan hanya dunia sebentar nanti juga bisa balik lagi, itu udah susah gitu ya. Ya spiritual, hubungan kita dengan alam, dengan pencipta itu sangat-sangat perlu ditingkatkan. Tuh. Sama mungkin dengan mencari kegiatan di komunitas kali ya dok ya. Benar. Kalau orang-orang remaja biasanya kan mereka punya komunitas yang positif, bisa menyalurkan energinya di sana ya dok ya, untuk membentengi diri sendiri. Misalnya kayak ikut charity, terus misalnya kan Olahraga. Ya olahraga, Basket, ya renang. gitu, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk membentengi diri sendiri. Yang disenangi, hobinya apa, disalurkan. Dijaring nih gitu, ayo ada ini ada kan kemarin tuh ada kursus seperti les bahasa Inggris seperti di Kampung Ing gitu ya, ini gratis ya, orang berminat gitu ya. Jadi mungkin dia itu suka beresiko main judi online, tapi ada juga yang lain dia suka, misalnya dia suka latihan bahasa Inggris, mungkin bisa teralih sedikit gitu ya, nggak terlalu fokus terhadap judi-judi ini gitu. Karena yang anak-anak remaja ini saya lihat juga katanya udah yang kecil-kecil Pak, berapapun saya nggak tahu ya, di bawah 20.000 ada gitu. Jadi saya bingung, apa benar Pak ya? Apa benar gitu ya, di bawah 20.000 ada. Saya pikir ya itu. Jadi kalau ada anak yang udah minta jajan berlebih, jangan-jangan gitu, kita perlu lebih waspada seperti itu. Nah, kalau sudah dibatas ya, tidak bisa lagi ya, saya tidak muluk-muluk nih gitu ya. Yang datang ke layanan jiwa itu, kesehatan mental itu sudah ada yang di titik tidak peduli apa-apa lagi, yang penting mau HP. Nggak tahu, pokoknya saya mau HP gitu. Saya sudah tidak bisa stop, saya mau HP, saya mau main. Nah, itu perlu tentunya saya bilang tadi ke profesional. Nggak bisa lagi perhatian keluarga itu ya. Wah ayo nak perhatian keluarga, kita dekatkan lagi ke spiritual, itu hanya membantu. Tapi tolong yang paling utama adalah datang ke profesional kalau sudah yang di tahap berat. Apa di tahap berat? Nggak kerja lagi, nggak melakukan perawatan diri, mandi enggak. Ada yang gitu ya. Terus perilakunya udah aneh gitu ya, berjalan nggak tahu apa tujuan kemana, balik lagi terus pegang lagi handphone gitu. Ada yang seperti itu, apalagi dia memperhatikan orang lain, hubungan interpersonal dengan orang lain, oh itu bakalan nggak lagi gitu. Merawat diri aja nggak, gara-gara judol gitu. Makan aja nggak teratur, makan satu piring itu lama karena sibuk, wah gitu, harus fokus terus, mengikuti terus, dimonitor terus ya, segala macam bentuk ya, untuk judi. Nah itu tentunya harus dibawa ke profesional. Apa yang akan dilakukan? Pertama adalah tahan dulu nih dokter kayaknya ya, sebelum apa saja tahapannya. Kita tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.